Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini atau di video kali ini saya akan mencoba berbicara tentang masalah hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat pemulihan atau penyembuhan asam lambung dan anxiety psikosomatis akan memperhambat penyembuhannya. Nah, biasanya kebiasaan-kebiasaan itu tanpa kita sadari gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sesi kali ini saya akan membicarakan hal-hal seperti itu. Semoga saja bisa menjadi wasilah atau bisa menjadikan pencerahan buat kalian gitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, sebelum videonya saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali ya. Jadi tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, itu sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu teman-teman ya. Dan kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja gitu ya videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal bisa memotivasi kalian lah, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah saya juga tidak bosan-bosannya selalu menyampaikan sama kalian, selalu mengingatkan kepada kalian, kalau seandainya kalian sekarang sedang melakukan metode penyembuhannya, sedang melakukan cara penyembuhannya, sudah berikhtiar, tolong ya cari ridho Allah juga, karena kalian harus yakini, kalian harus percaya bahwa semua ini kehendak Allah. Sehatnya kita kehendak Allah, sakitnya kita kehendak Allah. Jadi kalau misalnya kalian sudah berikhtiar, sudah melakukan caranya seperti apa, melaksanakan metode-metodenya biar untuk penyembuhan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalian kembalikan lagi sama Allah gitu ya teman-teman ya. Penyakit kita itu kembalikan lagi sama Allah, karena memang gangguan ini memang pemberian dari Allah, itu bentuk teguran ya, teguran Allah pada kita biar kita itu menjadi lebih baik teman-teman, biar kita itu bisa merubah hidup kita yang tadinya berantakan sekarang itu ditata ya menjadi rapi gitu ya, dari mulai nilai keimanannya, kemudian nilai kehidupannya, aspek kehidupannya itu sangat berubah sekali. Itu yang saya rasakan gitu ya. Tetapi kalau untuk keimanan mungkin saya juga masih kurang beriman, walau alam, hanya Allah yang tahu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi carilah ridho Allah ya, kembalikan lagi semuanya itu sama Allah, karena gangguan ini memang pemberian Allah, sakitnya kita, sehatnya kita itu pemberian Allah. Nah, cara mendapatkan ridho Allah sudah barang tentu ya, kalian juga paham, kalian juga mengerti, kalian juga tahu tanpa saya kasih tahu. Tinggal melaksanakan saja perintah Allah, kemudian sering melakukan kebaikan terhadap orang lain, sering bersedekah terhadap orang lain. Dan kalian juga harus tahu bahwa dengan sering bersedekah tidak akan membuat kalian miskin, melainkan akan membuat kalian lebih kaya. Karena Allah telah berjanji, siapapun orang-orang yang sering bersedekah, saya akan lipat gandakan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Ada beberapa hal yang sering kita lakukan tanpa disadari, justru kelakuan itu yang bisa memperhambat pemulihan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kita derita ini. Nah itu teman-teman ya. Nah apakah sih hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang sangat berpengaruh sekali untuk pemulihan? Nah biasanya yang pertama itu ya, kebiasaan yang pertama itu sering begadang ya. Kenapa sering begadang? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis untuk tidur itu sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali. Kemudian kebanyakannya itu nonton video seperti ini di malam hari. Katanya kalau misalnya ditegur itu belum ngantuk, sambil nyari ngantuk katanya gitu ya. Jadi nonton video, nonton YouTube gitu ya. Nah padahal itu justru akan
akan lebih mengganggu ya, akan lebih mengganggu. Jadi rasa kantuk kalian justru akan hilang ya. Karena apa? Karena ketika kita sedang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, kita itu selalu berpikir tentang penyakit, akhirnya pikirannya itu jalan terus, apalagi dengan melihat postingan-postingan ya. Nah itu teman-teman ya, makanya kalian kalau misalnya ingin membaik, ingin cepat-cepat membaik, saya rasa hentikan saja tontonannya ya, tontonannya, matikan semua HP, matikan semua TV, tertidur aja ya. Nah itu teman-teman, kalau misalnya belum bisa tertidur, paksakan saja, karena saya juga dulu seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika waktu pertama kali untuk memaksakan tidur itu memang sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali ya. Nah dulu cara mengakalinya saya gitu ya, saya mencoba menenangkan diri, tarik napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan. Lakukan itu beberapa kali. Kalau nanti ketika sudah tenang, otaknya juga, pikirannya juga ya harus tenang ya. Dengan cara seperti apa ya, sudah jangan berpikir apa-apa ya, baca sholawatan atau wiridan ya. Nah itu teman-teman ya, nanti lambat laun nanti kalian juga akan tertidur. Nah tahu-taunya kalian tersedarnya itu di pagi hari aja, sekarang sudah bangun. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya lakukan ya. Nah kalau untuk membiasakan tidur itu 8 jam dalam satu malam memang sulit, tetapi kalian harus yakini ya, kalian harus percaya bahwa kalian itu bisa kalau seandainya kalian membiasakan gitu ya. Jadi paksakan saja tidur ya, nanti juga kalau misalkan sudah terbiasa, nanti jam 8 atau jam 9 juga itu kalian udah ngantuk. Itu yang saya lakukan waktu itu ya. Jadi saya mencoba membiasakan lah. Kalau misalnya toh belum bisa tidur juga, saya paksakan waktu itu ya. Tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan. Jadi gimana caranya supaya itu saya rileks ya. Saya rileks, kemudian otaknya tidak berpikir kemana-mana, kemudian baca sholawatan. Nah itu ketika kita tenang, tahu-taunya kita tidak tersadar aja ya, tahu-taunya sudah bangun aja di pagi hari. Nah itu teman-teman ya, nanti kalau sudah biasa sendiri, kalian juga jam 8, jam 9 itu sudah pasti akan ngantuk sendiri karena sudah terbiasa gitu ya. Jadi bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua itu, hal yang kedua yang sering kita sering kita lakukan tetapi kita belum pernah nyadarinya, yaitu tentang aktivitas ya. Jadi orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, aktivitasnya itu terganggu ya. Jadi aktivitasnya kurang ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sering merasa rasakan ya. Jadi kalau misalkan di rumah diam, sering merasa rasakan. Jadi ketika mau keluar juga kita itu takut sensasinya terjadi gitu ya, teralami. Makanya sering berdiam diri di rumah. Nah justru kurang aktivitas kita itu justru akan memperhambat teman-teman ya, akan memperhambat pemulihan asam lambung dan anxietas psikosomatis. Kenapa seperti itu? Karena kurang aktivitas itu sistem metabolisme tubuh kita itu menjadi terganggu. Jadi ya aliran darahnya kurang lancar, aliran oksigennya kurang lancar, kemudian ya pokoknya banyak lah yang terganggu. Yang namanya bagus itu, yang namanya aktivitas bagus itu pasti kalian semuanya juga pasti akan lancar. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan terlalu merasa-rasa lah kalau misalkan kalian perasaannya cuman ya hanya sekedar kembung-kembung, jalan-jalan saja di depan rumah gitu ya teman-teman. Memang sulit sih sebetulnya, memang sulit untuk menjalankan itu. Kalau misalkan untuk saya sekarang itu ngomong itu gampang ya, kayak macam tidur cepat-cepat minimal 8 jam itu memang gampang sebetulnya kalau untuk diomongkan gitu ya. Tetapi untuk mengingat untuk kesembuhan kita ya mau apa lagi sih sebetulnya, hanya cuman itu saja sih sebetulnya ya, hanya memang metode-metode itu yang harus kita jalani justru gitu ya. Makanya paksakan saja, jalani saja gitu ya teman-teman. Jangan pernah mengeluh gitu ya, waduh ini lama-lama. Mengeluh itu tidak akan mengeluarkan solusi ya. Jadi lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian hal yang ketiga itu rokok ya. Nah rokok ya, kenapa sih rokok? Apa emang hubungannya sama asam lambung gitu ya? Nah untuk rokok itu sebetulnya ini pengalaman saya ya, rokok itu tidak menimbulkan asam lambung, jauh ya. Rokok itu memang tidak menimbulkan asam lambung sih rokok itu ya, tetapi hanya bisa memicu asam lambung naik gitu teman-teman ya. Contohnya beginilah kasarnya ya. Kalau misalnya kita sedang terkena gangguan asam lambung dan anxietas psikosomatis, kita itu selalu mengalami yang namanya pusing, itu identik ya.
sangat mengalami pusing itu sangat sering ya kita alami ya. Nah bayangkan saja ketika kita merokok gitu ya, kemudian ini biasanya bagi kaum laki-laki nih. Kemudian kalau misalnya kita merokok, itu nikotinnya nggak tahu apanya itu membuat kita pusing sedikit gitu ya. Bayangkan saja kalau misalnya kita pusing karena asam lambung, ditambah lagi ada pusing karena nikotin ya, artinya pusingnya jadi bertambah. Ketika bertambah pusingnya, akhirnya berpikirnya yang lain-lain, artinya ya asam lambungnya naik lagi. Nah itu yang dikatakan dengan memicu asam lambung naik gitu ya. Jadi memang untuk rokok itu tidak menyebabkan asam lambung, tetapi rokok itu bisa memicu asam lambung naik. Nah seperti itu teman-teman ya. Dulu juga saya begitu sih. Jadi ketika terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika belum menyadari ke hal yang sana, saya juga merokok waktu itu. Tapi kenapa gitu asam lambung ini naik lagi, pusing lagi gitu. Tetapi ketika saya pelajari, oh ternyata rokok juga bisa memicu ya. Ternyata bisa memicu asam lambung naik. Akhirnya ketika dapat informasi seperti itu, saya tinggalkan rokok sampai sembuh total, dan alhamdulillah ketika meninggalkan rokok itu ada perbaikan lah, pusingnya mulai hilang gitu ya. Jadi ada perbaikan lah untuk pusingnya ya, minimal bisa membantu gitu ya teman-teman ya. Nah untuk sekarang itu karena memang saya sudah sehat sekarang udah ngerokok lagi. Tapi untuk teman-teman yang sudah sehat, kalau misalkan yang belum merokok lagi, titip ya, sebaiknya kalian tinggalkan sajalah rokoknya lah gitu ya. Nah sekarang juga saya menyesal ya, ketika sekarang sudah sehat total nih, saya sudah merokok lagi. Aduh untuk berhenti sekarang saya susah ya. Tetapi ketika waktu itu ketika sedang pemulihan saya merokoknya berhenti. Nah itu justru sangat bagus sekali sebetulnya. Nah di awal-awal saya merokok itu memang ketika sudah sehat, tetapi sekarang saya menyesal kenapa nggak dilanjutkan saja gitu berhentinya. Karena sekarang itu untuk berhenti sangat sulit sekali gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi untuk rokok hindari saja dulu biar kalian itu lebih cepat membaiknya. Nah itu biasanya merokok itu memang sepele sih sebetulnya, tetapi itu akibatnya memang besar juga gitu ya. Itu pengalaman saya gitu teman-teman ya. Nah kemudian hal-hal yang keempat itu kurang mengkonsumsi mineral gitu ya. Kurang mengkonsumsi mineral, jadi minumnya kurang lah, karena memang kita itu suka lupa ya minumnya ya, suka lupa gitu. Kadang hari ini misalkan cuman minumnya itu cuman 4 gelas, 3 gelas atau 2 gelas bahkan gitu ya. Nah kenapa seperti itu? Karena memang setiap hari itu kita itu selalu memikirkan tentang penyakit ya, memikirkan tentang sensasi. Jadi hal-hal atau kewajiban kita itu terlupakan gitu ya teman-teman ya. Seperti makan pada jamnya, kemudian minum 8 gelas minimal dalam satu hari, itu memang kita sering lupakan gitu. Nah itu sebetulnya hal yang sangat besar sekali gitu ya teman-teman ya. Itu sangat besar sekali mempengaruhi terhadap metode penyembuhan kita gitu teman-teman ya. Jadi akan agak lama juga sih penyembuhannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya kalian itu selalu mengingat tentang mineral ya. Minum minimal itu 8 gelas dalam sehari. Nah untuk minum itu sebetulnya disesuaikan dengan berat badan. Tetapi kalau misalkan kalian bingung berat badan saya ini berapa ya, ketimbang nanti kalian bingung malah tambah pusing, ya sudahlah gitu ya. 8 gelas aja dalam satu hari ya. Minimal satu hari itu 8 gelas, jadi sering minum lah gitu ya teman-teman ya. Nah itu kemudian telat makan ya. Nah ini hal yang lainnya itu telat makan. Kenapa kita itu selalu telat makan? Ya itu sama ya, karena kita itu sering melakukan sering berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, kemudian mau makan juga serasa begas, serasa kenyang. Akhirnya yang seharusnya jam makannya itu dilaksanakan, kita itu misalnya harus jamnya itu sudah waktunya makan, kita sudah sering lupa gitu ya. Sering lupa tentang makanan gitu ya. Jadi kadang jarang makan. Nah itu sebetulnya bisa mengganggu pemulihan ya. Jadi akan memperlama pemulihan. Sekali lagi catat buat kalian, untuk makan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi paksakan saja makan gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sangat butuh sekali gizi yang tinggi gitu teman-teman ya. Jangankan orang yang tidak terkena gangguan asam lambung, orang yang tidak terkena pun itu sangat membutuhkan sekali makan. Tetapi untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, makan itu selalu lupa. Kadang makan sedikit juga itu udah begah lagi, akhirnya berhenti makannya gitu ya. Catat ya buat teman-teman, orang sakit tidak akan membaik kalau seandainya dia kebutuhan makanannya tidak terpenuhi.
Itu teman-teman, jadi makanya penuhi saja makanannya gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian hal yang lainnya itu biasanya itu karena memang ada cemas berlebih ya, ada cemas berlebih gitu. Kalau misalkan cemas berlebih itu ya bisa mengganggu segala-galanya sih ya. Jadi ketika kita makannya sudah terpenuhi, gizinya sudah terpenuhi, tetapi kenapa bisa lemas gitu ya, mungkin kalian ada cemasnya. Cemas itu sangat berguna sekali sebetulnya buat kita itu ya, karena itu sebetulnya bentuk pertahanan tubuh gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita cemasnya berlebihan, justru itu akan mengganggu ya. Kalau misalnya cemasnya berlebihan, terus kita alaminya berkepanjangan, justru itu akan mengganggu metabolisme tubuh kita sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang terganggu lah gitu ya. Baik itu aktivitas kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, kualitas hidup kita terganggu, ditambah lagi ya tubuh kita juga terganggu ya. Untuk kalau misalnya cemasnya itu berlebihan atau cemasnya itu dialami secara lama gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, nah karena memang hari ini itu saya tuh beberapa hari ini sedang membetulkan rumah ya, karena memang kemarin itu cuaca itu buruk ya, sering hujan besar gitu, kadang hujannya lama, sering banjir gitu. Kebetulan rumah saya itu sekarang itu banyak yang bocor, jadi kemarin-kemarin itu memang saya itu beberapa hari kemarin tidak share video karena sekarang itu lagi sibuk. Jadi untuk teman-teman yang ada di kolom komentar juga banyak yang bertanya, belum sempat saya jawab, mohon maaf ya, karena memang saya sekarang lagi sibuk, jadi mohon maaf sekali. Tapi kalian nggak usah khawatir, nanti ketika selang-selang ada waktu nanti akan saya jawab ya, akan saya jawab. Tetapi kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah mulai paham, yang sudah mulai mengerti tentang gangguan ini, tolonglah bantu juga teman-teman kita yang belum paham dengan menjawab di kolom komentar gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya agak lemas juga untuk hari ini saya menjelaskannya karena memang barusan itu aduh udah ngaput-ngaput genteng, capek ya, udah ngaput genteng, udah ngaput semen barusan itu, jadi agak lelah juga. Jadi saya menjelaskannya agak lemas, agak kurang berenergi karena barusan sudah bekerja dengan keras barusan ya. Doakan saja supaya saya tetap sehat, agar masih tetap bisa menemani kalian, agar masih bisa semoga saja bisa memotivasi kalian. Dan doa saya juga semoga kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis cepat membaik, cepat sehat lagi, kehidupan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi. Karena saya yakin, saya percaya, karena saya juga tahu, karena saya ngalamin ya, kehidupan yang kayak dulu itu sangat kita rindukan gitu ya teman-teman. Jadi makanya saya doakan semoga kalian cepat sembuh, cepat kembali lagi kehidupan kalian yang dulu lagi, biar hidup kalian itu cepat berwarna lagi. Jangan lupa mencarilah kebahagiaan-kebahagiaan walau itu hanya senyuman saja. Tonton video-video komedi gitu ya, walaupun itu hanya bisa membuat kalian tersenyum, tidak bisa membuat tertawa, yang penting ada ada kebahagiaan tersendiri gitu ya. Catatan sekali lagi buat kalian, karena kebahagiaanlah yang bisa menyembuhkan kita. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.